Taib, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafli Clayden dengan NIM 25121037. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu studi Islam dengan judul tugas biografi singkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dosen pengampu dengan Bapak Syamsul Bahri Mamonto SPD MPD Hafizahullah Ta'ala. Pada video kali ini adalah part 2. Pada video sebelumnya itu part 1, saya membahas kisah singkat atau biografi singkat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada video kali ini saya akan membahas biografi singkat dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu biografi singkat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Al-Uzza ibnu Riyah ibnu Qurt ibnu Razzah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay Al-Quraisy Al-Adawi. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, yaitu pada saat tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Umar bernama Hantama binti Hashim binti Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nah, nasab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nasab Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab Umar dengan nasab Nabi Muhammad itu bertemu di salah satu kakek nenek moyang, yaitu di nasab Ka'ab bin Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang, yaitu suku Adi yang termasuk rumpun di dalam rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, Masya Allah. Umar menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai atau mendamaikan di antara dua orang tersebut. Hal ini menandakan
bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Baik, kita lanjut ke saya lupa, dan juga Umar adalah salah satu mertua, ya, mertuanya Nabi Muhammad, karena salah satu anak dari Umar itu menikahi Rasulullah SAW. Jadi Umar sahabat sekaligus mertuanya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu latar cerita. Pada masa kekhalifaan Umar bin Khattab dari 634 sampai 644 Masehi ditandai oleh ekspansi wilayah Islam yang pesat dan kebutuhan untuk membangun sistem administrasi negara yang solid. Dalam prosesnya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadapi berbagai konflik dan ujian, baik itu dalam skala besar, eksternal maupun internal. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu konflik dan ujian yang dihadapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Konflik dan ujian utama yang dihadapi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meliputi yang pertama konflik eksternal, perang dan penaklukan. Konflik eksternal, perang dan penaklukan, yaitu perang melawan Bizantium dan Persia. Ya, serangkaian pertempuran besar terjadi seperti pertempuran Yarmuk atau pengepungan Yerusalem, penaklukan Mesir, dan pertempuran Nahwan. Kemenangan menentukan atas Persia. Yang kedua, ujian internal dan administratif. Itu meliputi ada beberapa poin. Yang pertama, manajemen wilayah taklukan, manajemen panglima perang. Yang ketiga, wabah penyakit, dan yang terakhir, yang keempat, keadilan dan akuntabilitas. Yang ketiga, ujian pribadi dan akhir kehidupan. Ya. Yang pertama ancaman pembunuhan, yang kedua wafatnya Umar bin Khattab karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Yang keempat, puncak cerita. Puncak konflik dalam kisah ini bukanlah konflik dengan musuh eksternal, melainkan pergulatan internal Umar dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan Tuhannya. Jadi di puncak cerita, konflik yang paling besar itu yang dihadapi Umar adalah tanggung jawabnya kepada rakyat dan Tuhannya. Ujian tersebut mencapai puncaknya ketika 1. Krisis kelaparan yang melanda. Yang kedua, komitmen pribadi yang ekstrim, dan yang terakhir ketiga, protes dan kritik rakyat. Jadi itu ya puncak cerita yang dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Poin yang kelima, penyelesaian dari konflik yang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar menyelesaikan konflik dan ujian ini melalui kombinasi aksi nyata, manajemen krisis yang efektif, dan keteguhan spiritual. Itu ada 4 poin. Poin yang pertama, tindakan darurat dan penggunaan Baitul Mal. Yang kedua, mobilisasi bantuan dari provinsi lain. Yang ketiga,
transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yang paling penting adalah doa dan pendekatan spiritual, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang keenam, pesan dan moral yang bisa kita ambil dari kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesan moral yang bisa diambil, yang pertama, keadilan adalah prioritas utama, yang paling utama, yaitu menegakkan keadilan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, kesederhanaan dan menghindari privilege. Yang keempat, lapang dada terhadap kritik. Dan yang terakhir yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan. Baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas pada video yang kedua kali ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.